Potensi meningkatnya kinerja pariwisata diperkirakan semakin menguat seiring momentum libur anak sekolah dan penetapan cuti bersama dalam rangka Idul Adha 2023 oleh pemerintah. Selain itu, berdasarkan Calendar of Event Provinsi Bali 2023 akan digelar 65 event strategis sepanjang 2023, termasuk Pesta Kesenian Bali pada Juni hingga Juli 2023 ini yang diharapkan juga menjadi katalisator kunjungan wisatawan ke Bali hingga lebih dari 100.000 orang. Pengaruh kunjungan wisatawan terhadap transaksi pembayaran di daerah ini menurut Deputi Kepala KPW BI Bali Gusti Ayu Diah Utari di Denpasar sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi, adopsi dan penggunaan transaksi pembayaran non-tunai atau digital juga turut terakselerasi. Berdasarkan data Bank Indonesia, secara keseluruhan transaksi pembayaran non-tunai di Bali pada triwulan 1 2023 tercatat tumbuh 2,7% YoY dan triwulan 2 2023 berjalan tumbuh 11,9% YoY. Transaksi pembayaran non-tunai yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah transaksi berbasis digital, yakni uang elektronik termasuk kris dan kartu ATM debit yang masing-masing mencapai 27,2% YoY dan 15,5% YoY. Penggunaan kris masih mengalami pertumbuhan signifikan di Bali. Pada Mei 2023 tercatat jumlah merchant mencapai 666.000 merchant atau tumbuh 41,9% YoY. Jumlah pengguna mencapai 794.000 pengguna atau tumbuh 99,5% YoY. Dan nominal transaksi mencapai 506 miliar rupiah atau tumbuh 202,2% YoY. Pertumbuhan tersebut dipastikan akan terus berlanjut sejalan dengan target penambahan jumlah pengguna baru kris tahun 2023 oleh Bank Indonesia sebanyak 363.000 pengguna baru di Bali yang hingga Mei 2023 sudah tercapai sebesar 48,9%. Di sisi lain, jumlah kebutuhan uang tunai di masyarakat juga diperkirakan meningkat. Pada triwulan 2 2023, uang yang diedarkan oleh Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali diproyeksikan akan mencapai 6,9 triliun rupiah atau lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2022 yang mencapai 4,2 triliun rupiah dan tahun 2019 yang mencapai 6,4 triliun rupiah. Diah Utari menjelaskan upaya terus dilakukan guna mengantisipasi peningkatan jumlah kebutuhan uang tunai tersebut, antara lain dengan menjaga jumlah persediaan uang tunai dalam jumlah dan jenis yang mencukupi melalui sinergi dan kolaborasi dengan perbankan dan stakeholders terkait. Ekonom ahli grup perumusan dan implementasi Kekda KPW BI Bali Wahyu Ariwibowo mengatakan hal sama. Transaksi pembayaran non-tunai yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah transaksi berbasis digital, yakni uang elektronik termasuk kris dan kartu ATM debit yang masing-masing mencapai sekitar 27% YoY dan 16% YoY. Ia mengatakan kantor perwakilan BI Bali dalam hal ini terus mendorong perluasan dan percepatan implementasi transaksi non-tunai melalui berbagai kanal digital termasuk kris di berbagai sektor sosial ekonomi termasuk pariwisata. Itu diantaranya melalui implementasi e-ticketing dengan pembayaran non-tunai termasuk kris pada lebih dari 46 DTW terbesar di Bali, pangsa 52% dari total pengunjung seluruh DTW. Selain memuat imbauan penggunaan kris dalam SE Gubernur Bali nomor 4 tahun 2023 tentang tatanan baru bagi wisatawan mancanegara selama berada di Bali. Ia pun menilai pembayaran secara non-tunai tentu akan lebih efisien dan BI berkomitmen untuk senantiasa menyediakan infrastruktur pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal. Bisnis Bali melaporkan.